Iya, tanda panah saya berubah jadi tanda tanya di sini. Itu sebenarnya tanda panah. She can't afford to fail again this time. Sebenarnya verbnya ada di mana itu? Ini sudah saya pilih yang agak susah-susah nih kayaknya. Oke, first sentence. She can't afford to fail again this time. Afford, ya. Jadi itu adalah verb utamanya begitu ya. Nah, kalau yang pertama ini nggak ada kan, nggak mungkin kan afford something itu apa itu nggak ada. Jadi ya memang tidak perlu kata benda, tidak perlu objek. Langsung saja dikasih to fail again. Nah, kalau yang kedua ada the parents didn't permit the children to play in the rain. The children were not permitted to play in the rain. Ini adalah termasuk tipe yang kedua, alias harus ada objeknya, makanya itu ada permit the children gitu ya. Verb utamanya itu yang permit. Terus ada to infinitive di situ, to play. Tapi karena permit itu harus diikuti, ya, maksudnya mengizinkan itu mengizinkan siapa? Kan nggak bisa kalau cuma mengizinkan aja. Termasuk kata kerja yang harus ada objeknya. Lu ngasih izin, kasih izin ke siapa gitu kan? Makanya itu di situ ada children diselipkan di antara keduanya. Antara verb dan to infinitifnya ada the children. Oke? Nah, karena ini punya objek dan punya verb, maka saya bisa jadikan pasif dong ya. Kalimat yang berikutnya itu adalah yang bentuk pasifnya. Jadi the children were not permitted to play in the rain. Nah, kalau gini kan ketahuan. Jadi berarti, oh tadi, ini kan, the parents didn't permit the children. The children ini sebagai objek atau komplement. Objek atau komplement? Objek. Kenapa objek? Karena bisa dipasifkan. Oke? Okay? Nah, tetapi kalau kita lihat di situ kan ada the children were not permitted to play in the rain. Nah, ini kan sebenarnya bentuknya sama. Jangan bingung ya, karena bentuk pasif Anda tidak perlu bingung, sebenarnya masih tetap permitted dan to play. Bedanya di sini tuh tadi tuh objeknya jadi subjek sekarang. The children were not permitted to play. Kelebihan dari tipe 2 adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada objeknya, maka kita bisa jadikan dia pasif. Nggak bingung ya? Ada yang bingung sampai sini? Nggak? Next. Nah, kalau yang ketiga, coba lihat. Di situ ada kalimat satu dan kalimat dua ya. Kalau yang pertama, I expect to finish my study this semester. Yang kedua, they expected me to finish my study this semester. Oh, berarti expect ini termasuk kata-kata yang fleksibel gitu ya. Kata kerja yang fleksibel. Karena dia bisa punya objek, enggak juga enggak apa-apa. Yang pertama kan saya berharap bisa menyelesaikan studi saya di semester ini. Kalau yang kedua, mereka mengharapkan saya untuk menyelesaikan studi semester ini. Berarti expect itu termasuk yang ketiga, karena bisa dipakai dengan objek maupun tanpa objek. Oke? Daftar lengkapnya nanti bisa Anda lihat di modul 6 unit 1.
Question? Yes, go ahead. What do you want to ask? Mbak Yuli, mau nanya apa ya? Iya, kenapa itu? Pertanyaannya apa? Karena bentuknya pasif. Passive voice udah diajarin belum sih? Passive form? Harusnya sih sudah ya. Sudah, harusnya sudah. Jadi nanti coba dilihat lagi ya, kenapa pakai were dan kenapa bukan did not. Karena kalau pasif itu pasti kita akan pakai to be plus verb 3. Oh iya, itu sudah dikasih tahu. Itu sudah ada yang jawab ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada daftarnya. Jadi bisa Anda lihat nanti. Seperti biasa nanti slide-nya akan saya kirim beserta dengan homework. Jadi ini ada daftar untuk verb yang diikuti dengan kata benda dan itu adalah sebuah kata benda yang harus ada di sana. Makanya itu tulisnya require. Jadi sudah cukup waktunya, sudah dilihat ya. Jadi yang dilihat yang ini aja, jadi tulisan ini aja. Ini adalah daftar untuk kata kerja yang harus ada noun-nya selalu diikuti sama infinitive. Oke? Nanti coba bisa dibaca sendiri. Nah, kalau yang ini itu noun-nya optional. Jadi boleh ada, boleh enggak. Gitu ya. Ini yang tipe ketiga tadi. Ini tadi yang tipe 2, tipe 3. Kalau tipe satunya sudah saya kasih minggu lalu. Oke? Jadi coba lihat di sini kan she asked to leave. She asked him to leave. Mau dikasih objek boleh, mau nggak dikasih juga boleh. Kalau yang dikasih objek ya seperti ini. Yang berikutnya sama, ini lanjutannya. Nah, yang berikutnya ini contoh. Ini ada. Kalau yang tadi itu kan kita masih ngomongin ini ya. Jadi antara dia itu diikuti sama infinitif, tapi di tengah-tengahnya diselipin noun atau enggak. Nah, kalau yang berikutnya, itu kita sudah ngomongin verb yang diikutinya tuh nggak harus sama infinitif. Pakai gerund juga bisa. Makanya ini saya tulis verbs followed by either infinitives or gerunds. Maksudnya infinitif boleh, gerund juga boleh. Gitu ya. Misalnya ada some people hate working in the morning. Some people hate to work in the morning. Atau yang ini, I prefer to work in a company. I prefer working in a company. Artinya sama. Tapi hati-hati ketika misalnya Anda pakai prefer, dan itu maksudnya adalah untuk kalimat preference yang lengkap, alias ada something yang lebih disukai dari something else, bentuknya seperti ini. Kalau misalkan I prefer teaching, harusnya jadinya teaching to another noun. Kalau misalkan di sini gerund, otomatis di sini harusnya akan gerund juga.
gitu ya. Kebanyakan akan seperti itu. Kalau misalnya pakai to, berarti I prefer to teach. Jangan lupa ditambahkan ada then di sini. Dan to-nya boleh nggak ditulis lagi. Tapi kalau mau ditulis lagi juga nggak apa-apa. Ini kalau preference lengkap. Cuman sebagai catatan saja. Tapi ingatlah bahwa di sini artinya sama. I prefer teaching, I prefer to teach. Tetap artinya saya lebih suka ngajar daripada something else. Ada yang bertanya kan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo, halo? Oke, next ya. Jadi langsung saya kasih daftar. Ini adalah daftar kata-kata yang bisa diikuti oleh keduanya. Gerund boleh, infinitif boleh. Tapi di sini saya kasih catatan kecil. Ingat bahwa meskipun di sini kan perbedaannya sangat kecil ya, hampir sama ya. Memang bisa dibilang similar gitu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa kasus di mana artinya tidak persis sama. Mirip tapi tidak sama. Misalnya yang ini. Kalau misalnya kita pakai likes ya. Likes itu kalau misalnya diikuti sama ing, jadinya akan lebih ke arah ngomongin sesuatu yang sudah kejadian. Jadi misalnya kayak I like living in New York. Itu artinya kan berarti saya sudah tinggal di New York gitu kan. Tapi kalau misalnya saya bilangnya ini ya, the British reporter likes to live in New York. Itu berarti dia ngomong secara general, gitu kan. Dia tuh kalau bisa milih, dia akan suka untuk bisa kerja dan tinggal di sono. Sama-sama suka sih, tapi ada sedikit perbedaan dari konteksnya. Karena kalau yang likes to live itu artinya belum tentu dia sekarang lagi tinggal di sana. Dia sudah pernah tinggal di sana. Bisa jadi cuman dia tuh suka opsi atau kalau bisa tinggal di US itu adalah sebuah suatu hal yang dia sukai. Tapi apakah itu berarti dia sudah pernah tinggal di sana? Belum tentu. Tapi kalau I like living in New York, berarti itu bisa lebih menyatakan bahwa dia sudah dia alami gitu. Gimana? Ngerti kah? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, saya lanjutin ya.